Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Alvina Fitri, saya sendiri Aulia Nadia Lestari, Fitri Setiorini, Diantika Aulia Hasnah, Claresta Amanda, Adira Mahesa Ditama, Hani Sofifatun Fauziah, Krotul Aini, dan saya Saria Prihatini Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang model penyebaran penyakit. Kami akan membahas pengenalan dasar model penyebaran penyakit. Model matematika ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu penyakit menyebar dalam suatu populasi, khususnya dalam kajian epidemiologi. Model ini juga membantu dalam menilai strategi pengendalian penyakit, misalnya melalui vaksinasi. Fokus utama pembahasan adalah penyakit menular, yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur, atau mikroparasit lainnya yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain. Dengan adanya model ini, kita bisa memahami pola penyebaran penyakit secara lebih sistematis dan terukur. Kita masuk ke model SIR. Model SIR merupakan model matematika pertama yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran penyakit epidemik yang diperkenalkan oleh Kermack dan McHenry pada tahun 1927. Model ini biasanya digunakan untuk penyakit yang penyebarannya relatif cepat dan berlangsung dalam waktu singkat dibandingkan dengan umur manusia. Dalam model ini, populasi dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu S. Susceptible, kelompok individu yang rentan dan belum terinfeksi penyakit. I. Untuk infected, kelompok individu yang sedang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit. Dan yang terakhir R atau recovered, merupakan kelompok individu yang telah tumbuh dan memiliki kekebalan permanen terhadap penyakit tersebut. Pembagian ini membantu kita memahami perubahan kondisi individu selama proses penyebaran penyakit. Selanjutnya ditampilkan diagram alur model SIR yang menunjukkan perpindahan individu dari S ke I, kemudian dari I ke R. Artinya, individu yang awalnya rentan dapat terinfeksi, lalu setelah melalui masa sakit akan pulih dan menjadi kebal. Model SIR ini diturunkan berdasarkan 3 asumsi utama, yaitu yang pertama, populasi tertutup, artinya tidak ada kelahiran, kematian, maupun migrasi. Yang kedua, homogenitas spasial, yang berarti setiap individu memiliki peluang kontak yang sama. Dan yang terakhir atau yang ketiga, penularan penyakit terjadi melalui kontak langsung antara individu yang rentan dan individu yang terinfeksi. Asumsi-asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan model agar mudah dianalisis secara matematis. Demikian penjelasan dari saya terkait model penyebaran penyakit. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Adira. Baik, di sini saya Adira Mahesa akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aulia. Oke, untuk yang pertama di sini model yang dibentuk merupakan sistem persamaan diferensial dari laju perubahan masing-masing variabel S, I, R. Nah, untuk S itu sebagai terinfeksi atau rentan, kemudian I itu tertular, dan R itu adalah pulih. Untuk yang pertama, analisis tingkat kesembuhan. Nah, di sini diasumsikan bahwasanya infeksi berlangsung selama kurun K hari. Nah, diasumsikan juga bahwa ada setiap saat orang dalam populasi ini yang telah terinfeksi selama 1 hari sama banyaknya dengan yang terinfeksi selama 2 atau 3 dan seterusnya hingga ke hari. Jadi, terinfeksi selama 1 hari ataupun 2, 3 dan ke hari selanjutnya itu sama banyaknya. Kemudian berakibat tingkat kesembuhan individu per hari menjadi 1/K dikalikan dengan I. Nah, kemudian kita melakukan proses operasi sehingga diperoleh dr per dt sama dengan I per K sama dengan gamma I. Nah, dengan gamma suatu konstanta positif. Nah, gamma ini merupakan laju pemulihan I, yaitu laju pemulihan yang sudah tertular.
Nah, ini juga atau kita bisa sebut dengan infected ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu analisis tingkat kerentanan. Nah, di sini diasumsikan terdapat interaksi antara populasi yang rentan atau S itu susceptible dengan populasi yang terinfeksi atau dengan simbol I. Nah, oleh karenanya, jumlah populasi yang rentan akan berkurang karena menjadi terinfeksi. Nah, apabila sudah berawal dengan rentan, itu akan semakin menyusut atau semakin berkurang karena dari posisi rentan itu beralih menjadi terinfeksi. Nah, dengan demikian dapat dimengerti bahwa DS per DT dikalikan dengan alfa dikurangin dengan I dikalikan dengan S. Itu adalah rumus untuk analisis tingkat kerentanan. I itu adalah infected atau yang tertular, kemudian S itu susceptible atau yang terinfeksi rentan. Kemudian didapatkan atau terdapat beta lebih dari 0 sehingga kita lakukan operasi kembali, dihasilkan bahwa DS per DT itu sama dengan minus beta dikalikan dengan I dikalikan dengan S. Oke, nah dari sini kita bisa untuk mencari yang ketiga yaitu analisis tingkat keterinfeksian. Nah, di sini diasumsikan terdapat tempat terjadinya pandemi atau wadah atau sebuah ruang lingkup terjadinya pandemi akan dikarantina atau ditutup atau diisolasi. Nah, oleh karenanya jumlah populasi dari yang rentang, yang terinfeksi, dan yang sembuh adalah konstan atau tetap. Nah, kita simbolkan konstan itu adalah 0, lebih dari 0 ya. Jadi ini ada rumus simbol n lebih dari 0. Kemudian dari rumus yang dari awal langkah poin 1 dan poin 2 tadi kita masukkan ke sini nih. Dari S ditambah I ditambah R itu sama dengan N atau konstan. Nah, S tadi untuk susceptible-nya kita rumusnya, nah di sini nih, dari sini dr per dt, kemudian ada ds per dt. Nah, di sini S-nya itu ds per dt ditambahkan dengan di per dt ditambahkan dengan dr per dt. Itu akan menjadi sama dengan dn per dt atau sama dengan 0. Nah, karena kita di sini akan mencari keterinfeksian, nah, maka kita yang akan cari adalah yang DI per DT. Nah, DI per DT ini kita sendirikan di ruas kiri. Nah, selebihnya kita akan pindahkan ke ruas kanan. Menjadi DI per DT sama dengan minus DS per DT minus DR per DT. Kemudian, karena tadi kita udah mencari DS per DT itu adalah minus beta dikalikan I dan dikalikan dengan S. Ini kita tulis karena tadi ada minus, di sini terdapat minus, maka menjadi positif beta dikali I dikali S, kemudian minus dr per dt. Dr per dt kita dapatkan hasil gamma I. Nah, makanya di sini menjadi minus gamma I. Jadi, rumusnya untuk DI per dt atau dari analisis tingkat keterinfeksian itu beta dikalikan I dikalikan S, kemudian dikurangkan dengan gamma I atau laju pemulihan I atau yang terinfeksi tersebut. Kemudian untuk berdasarkan analisis yang kita lakukan, maka model matematis penyebaran penyakit SIR, susceptible, infected, dan recovered dapat dinyatakan ke dalam sistem 3 persamaan diferensial. Untuk yang pertama, ds per dt itu sama dengan minus beta dikalikan I dikali S. Kemudian untuk di per dt itu sama dengan beta dikali I dikali S sama dengan gamma I. Dan yang terakhir adalah dr per dt itu sama dengan gamma I. Nah, dengan selanjutnya, gamma disebut sebagai koefisien kesembuhan, dan untuk yang, tertutup ya teman-teman, itu untuk yang dan beta, di sini ada beta dan beta,
disebut sebagai koefisien penularan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alvina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Fitrijanti dengan nomor 2000636. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait yang dijelaskan Mbak Adira di atas tadi. Sebelum penjelasan saya. Nah, di sini saya akan membahas model SIR itu terlebih dahulu. Model SIR itu membagi populasi itu menjadi 3 kompartemen. Yang SIR, berarti S itu susceptible atau individu rentan, I infeksi atau individu terinfeksi, dan R recover atau individu sembuh. Nah, cara mencari jumlah populasi total itu yaitu N itu sama dengan ST ditambah IT ditambah RT, T terhadap waktu. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan kondisi awal model? Nah, kondisi awal sistem itu bisa kita tulis sebagai S0 itu mendekati dengan N. I0 itu sama dengan N dikurangi dengan S0 dan R0 nya itu selalu 0. Menunjukkan bahwa awal epidemi itu hampir seluruh populasi masih rentan. Nah, selanjutnya dalam model SIR ini kita perlu menggunakan persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial model SIR. Nah, persamaannya bisa kalian lihat nih, DS per DT itu sama dengan minus beta dikali dengan I dikali dengan S. Nah, bisa kita tulis DI per DT itu sama dengan beta dikali I dikali S dikurangi gamma dikali dengan I. Nah, apa maksudnya ini? Nah, perubahan jumlah individu atau rentan S terhadap waktu itu berkurang karena adanya penularan antara individu rentan S dan terinfeksi atau I. Nah, D, beta itu sebagai laju penularan dan gamma itu sebagai laju kesembuhan. Nah, sekarang apa sih hubungan antara perubahan I terhadap S? Nah, DI per DS itu bisa kita tuliskan sebagai beta dikali dengan I dikali S dikurangi gamma dikali dengan I dibagi dengan negatif beta dikali I dikali dengan S. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi DI per DS itu sama dengan negatif 1 ditambah gamma per beta dikali dengan S. Nah, makna singkatnya itu jumlah individu berinfeksi atau I itu bertambah akibat penularannya. Nah, namun berkurang karena kesembuhan atau keluar dari kelompok terinfeksi. Jadi perubahan S terhadap waktu itu sebanding dengan beta I dan S. Perubahan I terhadap waktu itu sebanding dengan beta I dan S lalu dikurangi dengan gamma dikali dengan I. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa perhatikan ada gambar grafik di saat C itu sama dengan 0 diperoleh gambar grafik sebagai berikut. Nah, sumbu horizontal ini itu sebagai S-nya atau rentannya dan sumbu vertikal itu sebagai I atau terinfeksi. Nah, dari kurva ini menunjukkan jumlah yang terinfeksi itu meningkat mencapai puncak. Nah, kemudian menurun seiring berkurangnya individu rentan. Nah, ambang batas epidemi ini infeksi maksimum terjadi saat S itu sama dengan gamma per beta. Nah, nilai ini merupakan ambang batas epidemi. Jika jumlah S itu di atas nilai ini, maka epideminya meningkat. Nah, sekarang kita dari grafik ini menghasilkan rumus I sama dengan negatif S ditambah gamma dibagi dengan beta dikali dengan ln S ditambah C. Untuk C itu sama dengan 0. Karena apa? Karena diperoleh dari kurva proyeksi S1.
Sekarang, bilangan reproduksi dasar atau kita bisa menyebutnya dengan R0 didefinisikan sebagai R0 itu sama dengan N dikali beta dibagi dengan gamma, menunjukkan rata-rata jumlah individu yang terinfeksi oleh satu penderita. Selanjutnya, jadi nilai R0 ini punya interpretasi. Jika R0 itu lebih dari 1, maka epideminya berkembang. Jika R0 itu sama dengan 1, maka epideminya stabil. Dan jika R0 itu kurang dari 1, maka epideminya mereda. Jadi R0 itu menjadi indikator penting dalam pengendalian si penyakit ini. Nah, dari grafik ini tadi, bisa kita tarik kesimpulan, yaitu model SIR ini dapat membantu memahami dinamika penyebaran penyakit. Trajektori S1 itu menunjukkan puncak infeksi dan penurunannya. Dan yang terakhir, R0 itu berperan sebagai indikator utama terjadinya epidemi. Oke, dari saya ini saja yang bisa saya jelaskan. Akan dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan menentukan konstanta dan puncak infeksi. Perhatikan kembali bahwa I sama dengan min S ditambah gamma per beta dikalikan ln S ditambah C. Untuk C-nya itu sendiri adalah suatu konstanta dan S-nya adalah orang rentan dan I-nya adalah orang yang terinfeksi. Dengan kondisi awal S0 mendekati N dan I0 sama dengan N min S0, maka diperoleh bahwa I0 sama dengan min S0 ditambah gamma per beta ln S0 ditambah C. Karena kondisi awalnya yaitu adalah orang rentan, sehingga orang yang terinfeksi ini masih tergolong sedikit atau bisa jadi belum ada yang terinfeksi, sehingga I0-nya ini mendekati 0. Sehingga kita menemukan bahwa 0 mendekati N ditambah gamma per beta ln N ditambah C. Untuk mencari C, maka kita dapatkan C mendekati N dikurangi gamma per beta ln N. Selanjutnya, untuk mencari nilai I maksimum atau puncak infeksi. I maksimumnya yaitu dengan rumus I yang ada di atas. Sehingga S-nya kita ganti gamma per beta dan C-nya kita ganti N dikurangi gamma per beta ln N. Sehingga kita menemukan I maksimumnya yaitu adalah N dikalikan 1 dikurangi 1 plus ln R0 dibagi R0. Selanjutnya kita akan mencari akhir epidemi dan individu kebal. Epidemi berakhir ketika jumlah individu terinfeksi menjadi 0. Meskipun masih terdapat individu rentan, hal ini terjadi karena penularan tidak lagi dapat dipertahankan dan individu yang terinfeksi telah sembuh serta menjadi kebal. Dengan jumlah akhir individu kebal dinyatakan sebagai R tak hingga. Akan dihitung banyaknya individu yang kebal atau sudah memiliki imun berdasarkan persamaan 7.1 dan 7.3 diperoleh bahwa turunan S terhadap R yaitu sama dengan negatif beta IS dibagi gamma I sama dengan negatif beta dibagi gamma S. Sehingga kita menemukan S-nya yaitu adalah S sama dengan K dikalikan E pangkat min beta per gamma kali R. Karena S0 mendekati N dan R0 adalah 0, yaitu ketika kondisi awal S0 maka mendekati N atau N-nya ini adalah jumlah populasi sehingga kesembuhan atau orang yang sembuh itu sama dengan 0. Maka N mendekati S0 sama dengan K kali E pangkat min beta per gamma kalikan R0. Sehingga kita temukan bahwa K mendekati N. Dengan demikian diperoleh bahwa SR mendekati N dikalikan E pangkat min beta dibagi gamma R. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Caisaria. Oke, pada bagian ini diturunkan persamaan 7.7 dari model epidemi SIR dengan asumsi bahwa jumlah populasi konstan berlaku S plus I plus R sama dengan N. Nah, dari model SIR ini diperoleh DR per DT sama dengan gamma dikalikan I.
Karena I sama dengan N min S min R, maka persamaan tersebut dapat ditulis mendekati dr per dt sama dengan gamma dikalikan N min S min R dengan menggunakan hubungan S sama dengan N E pangkat min beta per gamma kali R diperoleh dr per dt sama dengan gamma dikalikan N min N E pangkat min beta per gamma kali R dikurangi R. Ketika T menuju T hingga, maka jumlah individu terinfeksi menuju 0 atau I mendekati 0. Sehingga diperoleh limit T mendekati T hingga dari dr per dt sama dengan 0. Nah, dari kondisi ini diperoleh R T hingga sama dengan N min N E pangkat min beta per gamma kali R T hingga, atau bisa ditulis dengan R T hingga sama dengan N kali 1 min E pangkat min beta per gamma R T hingga, yang merupakan persamaan dari 7.7. Selanjutnya akan diselidiki apakah terdapat bilangan R T hingga yang memenuhi 7.7. Nah, perhatikan bahwa jika R0 ini N sama dengan N beta per gamma lebih dari 1, maka diperoleh minus beta per gamma kurang dari minus 1. Kemudian dibentuk sebuah fungsi, yaitu F R T hingga sama dengan R T hingga dikurangi N plus N E pangkat min beta per gamma kali R T hingga. Nah, dari fungsi ini diperoleh F0-nya itu adalah 0. Dan jika R T hingga itu sama dengan N, maka Fn sama dengan Ne pangkat min beta per gamma dikalikan N lebih dari 0. Selanjutnya, perhatikan turunan pertama fungsi Fr T hingga sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh 1 dikurangi beta per gamma kali N kali E pangkat min beta per gamma R T hingga itu sama dengan 0, yang menghasilkan R T hingga sama dengan gamma per beta ln gamma per beta kali N. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fungsi memiliki titik ekstrim sehingga keberadaan solusi persamaan 7.7 terjamin. Baik, di sini saya hanya Sofi Fatum Fosia dengan NIM 2200006045 akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Baik, karena pada pembahasan sebelumnya telah diperoleh R T hingga sama dengan negatif gamma per beta ln gamma per beta N. Analisis fungsi F-nya, karena gamma per beta N lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka ln gamma per beta N kurang dari 0 dan R T hingga lebih dari 0 sama dengan negatif gamma per beta ln gamma per beta N. Kemudian kita substitusikan dalam fungsi F ke dalam fungsi F, menjadi F dalam kurung negatif gamma per beta ln gamma per beta N sama dengan negatif gamma per beta ln gamma per beta N dikurangi N ditambahkan dengan N dikalikan E pangkat negatif beta per gamma dikalikan dalam kurung negatif gamma per beta ln gamma per beta N. Kemudian kita sederhanakan N dikalikan E pangkat negatif beta per gamma dalam kurung dikalikan negatif beta, dikalikan gamma per beta ln gamma per beta N, yaitu menjadi N dikalikan E pangkat ln gamma per beta N. E pangkat ln gamma per beta N ini nanti menghasilkan gamma per beta N, maka menjadi kurang dari negatif gamma per beta ln gamma per beta N dikurangi N ditambahkan dengan N dikalikan gamma per beta N. Hasilnya menjadi kurang dari 0. Demikian diperoleh bahwa F mencapai minimum di negatif gamma per beta ln gamma per beta N. Oleh karenanya, jika R0 sama dengan N beta per gamma lebih dari 1, maka terjamin bahwa pada interval negatif gamma per beta ln gamma per beta N sampai N merupakan bagian dari interval 0 sampai N. Persamaan 7.7 memiliki solusi. Dengan kata lain, terjamin terdapat R T hingga yang menjamin persamaan 7.7 yang berlaku.
Selanjutnya, hubungan X dan R0. Selanjutnya dibentuk X sama dengan R hingga per N sebagai persamaan 7.8. Yang menyatakan bagian dari populasi yang tertular penyakit sebelum epidemi selesai. Kembali ke persamaan 7.7, diperoleh hubungan X antara X dan R0 sebagai berikut. R hingga sama dengan N dikalikan dalam kurung 1 dikurangi E pangkat negatif beta per gamma dikalikan R hingga. Dari persamaan ini, kita bagi kedua ruas dengan N. Jadi, jika dan hanya jika R hingga per N sama dengan 1 dikurangi E dipangkatkan negatif beta per gamma dikalikan dengan R hingga. Kemudian, kita ubah R hingga per N menjadi X, sesuai dengan persamaan 7.8. Menjadi, jika dan hanya jika X sama dengan 1 dikurangi E dipangkatkan negatif beta per gamma dikalikan R hingga. Kemudian kita sama-sama kurangkan kedua ruas dengan 1. Dan kemudian dikalikan dengan negatif 1. Menjadi, jika dan hanya jika 1 dikurangi X sama dengan E pangkat negatif beta per gamma dikalikan R hingga. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi jika dan hanya jika ln dalam kurung 1 dikurangi X sama dengan negatif beta per gamma dikalikan R hingga. Menjadi jika dan hanya jika n ln dalam kurung 1 dikurangi X per R hingga sama dengan negatif beta n per gamma. Kemudian kita ubah beta n per gamma menjadi R0 karena sesuai dengan definisi di pembahasan sebelumnya atau persamaan di pembahasan sebelumnya. Jika dan hanya jika n ln dalam kurung 1 dikurangi X per R hingga sama dengan negatif R0. Dan jika dan hanya jika kita ubah R hingganya ini menjadi X dikalikan N karena di persamaan 7.8 X sama dengan R hingga per N, maka jika kita mencari R hingga menjadi N dikalikan X atau X dikalikan N. Menjadi jika dan hanya jika N ln dalam kurung 1 dikurangi X per X dikalikan N sama dengan negatif R0. Kemudian kita sederhanakan menjadi jika dan hanya jika ln dalam kurung 1 dikurangi X per X sama dengan negatif R0. Kemudian hasil akhirnya menjadi jika dan hanya jika R0 sama dengan negatif ln dalam kurung 1 dikurangi X per X. Baik, saya Clarista Amanda. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian contoh soal. Pada contoh ini, kita membahas penyebaran influenza di sebuah sekolah asrama yang memiliki 763 siswa. Sebagian besar siswa terinfeksi selama sekitar 2 minggu, yaitu dari 22 Januari sampai 4 Februari 1978. Kita akan melihat bagaimana model matematika, khususnya model SIR, dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika penyebaran penyakit tersebut. Dari hasil estimasi, diperoleh dua parameter utama. Beta N sama dengan 1,66 per hari, yang menunjukkan seberapa cepat penularan terjadi. Dan 1 per gamma sama dengan 2,2 hari, yang menunjukkan rata-rata lama seseorang berada dalam kondisi terinfeksi. Berdasarkan kedua nilai ini, kita dapat menghitung bilangan reproduksi dasar R0. Rumus untuk bilangan reproduksi dasar adalah R0 sama dengan beta N dikali 1 per gamma. Dengan memasukkan nilai yang ada, R0 sama dengan 1,66 dikali 2,2 sama dengan 3,65. Artinya, satu orang yang terinfeksi dapat menularkan penyakit ini rata-rata kepada sekitar 3-4 orang lainnya. Karena nilai R0 sama dengan 3,65 lebih besar dari 1, maka penyakit ini berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah. Ini sesuai dengan kondisi di sekolah tersebut, di mana sebagian besar siswa akhirnya terinfeksi. Sekarang kita lihat grafiknya. Kurva susceptible yang digambarkan dengan garis tebal menunjukkan jumlah siswa yang masih sehat namun rentan tertular. Di awal jumlahnya hampir 763, lalu turun tajam ketika wabah menyebar.
Lalu ada kurva infektif yang digambarkan dengan garis putus-putus, menunjukkan jumlah siswa yang sedang sakit. Mulainya hampir 0, lalu meningkat dan mencapai puncak sekitar hari ke-5 atau ke-6, kemudian menurun kembali saat banyak siswa sembuh. Lalu ada titik-titik hitam adalah data nyata dari laporan jumlah siswa sakit, dan terlihat cukup mengikuti kurva model, sehingga model dianggap sesuai dengan data. Dari grafik dan perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa penyakit menyebar sangat cepat karena nilai R0 cukup tinggi, yaitu 3,65. Jumlah siswa sehat menurun drastis saat wabah mencapai puncak. Dan wabah akhirnya mereda ketika hampir tidak ada lagi siswa yang bisa menularkan penyakit. Saya akan menjelaskan terkait latihan soal pada model penyebaran penyakit. Di Desa Citrawangi terdapat 1.200 penduduk. Ketika terjadi wabah demam menular, tercatat bahwa pada hari pertama 10 orang terinfeksi, sementara belum ada penduduk yang sembuh. Masa infeksi penyakit rata-rata adalah 4 hari, dan dari hasil observasi diperoleh laju penularan beta sama dengan 0,0015 orang per hari. Berdasarkan informasi tersebut, yang pertama, tentukan nilai gamma dan nilai bilangan reproduksi dasar R0. Yang kedua, apakah wabah berpotensi menyebar luas atau justru mereda? Jelaskan alasannya. Yang ketiga, tentukan jumlah populasi rentan kritis atau S-subkrit, yaitu sama dengan gamma per beta. Yang keempat, hitung perkiraan jumlah maksimum orang yang terinfeksi pada puncak wabah menggunakan Imax sama dengan N dikali R0 dikurangi 1 dikurangi ln R0 dibagi R0. Yang kelima, berapakah perkiraan total penduduk yang tertular hingga wabah berakhir, yaitu ukuran pandemi akhir dalam persen dan jumlah orang. Gunakan persamaan X sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif R0X. Nah, dari soal tersebut, kita ketahui yang pertama jumlah penduduk Desa Citrawangi adalah 1.200 penduduk. Yang kedua, orang yang terinfeksi pada hari pertama adalah 10 orang. Dan yang ketiga, masa infeksi itu rata-rata 4 hari. Yang terakhir, laju penularan betanya sama dengan 0,0015 orang per hari. Maka jawab yang pertama menentukan nilai gamma dan R0. Yang pertama kita cari nilai gamma. Gamma itu laju seberapa cepat orang sembuh atau laju kesembuhannya. Kita cari menggunakan rumus gamma sama dengan 1 per hari, yaitu karena masa infeksi rata-ratanya 4 hari, maka dimasukkan nilai harinya itu 4, jadi 1 per 4 sama dengan 0,25 per hari. Lanjutnya kita mencari R0 atau reproduksi dasarnya. Kita sudah ketahui bahwa N itu jumlah penduduknya atau jumlah total populasinya yaitu 1.200, betanya yang sudah diketahui yaitu 0,0015, dan selanjutnya gamma sudah diketahui hasilnya pada perhitungan kita sebelumnya yaitu 0,25. Lalu kita jawab, kita masukkan rumus R0 yaitu R0 sama dengan N dikalikan beta sama dengan per gamma sama dengan jumlah N-nya yaitu 1.200 dikalikan 0,0015 per 0,25. Kita kalikan dulu yang di atas, yaitu 1.200 dikalikan 0,0015 yaitu 1,8, lalu dibagi dengan 0,25. Hasilnya 7,2. Jadi, satu orang terinfeksi rata-rata dapat menularkan penyakit sekitar 7 orang lainnya. Selanjutnya, pada soal yang kedua yaitu kita menganalisis apakah wabah itu berkembang. Jadi, syarat epidemi berkembang yaitu R0 lebih dari 1. Menurut hasil R0, maka hasilnya itu R0 itu 7,2 lebih dari 1. Jadi, wabah sangat berpotensi menyebar luas karena setiap 1 orang rata-rata menularkan lebih dari 7 orang.
Perkenalkan, nama saya Fitri Syahrini dengan NIM 2200060005. Jadi di sini izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman kita yaitu Mbak Hasna pada pembahasan nomor 1 dan nomor 2. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan Mbak Hasna pada nomor 3, 4, serta 5 dengan soal seperti berikut, yaitu tentukan jumlah populasi rentan kritis, S kritis, di mana sama dengan gamma dibagi beta. Lalu untuk nomor 4, itu adalah hitung perkiraan jumlah maksimum orang yang terinfeksi pada puncak wabah menggunakan rumus berikut, yaitu Imax di mana sama dengan N kali R0 kurangi 1 dikurangi ln R0 dibagi R0. Lalu untuk yang terakhirnya adalah berapa perkiraan total penduduk yang tertular hingga wabah berakhir dalam persen dan jumlah orang dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu X sama dengan 1 kurangi E pangkat minus R0X. Yaitu untuk nomor, lalu kita langsung mulai saja pada pembahasan nomor 3, yaitu S kritis di mana sama dengan gamma dibagi beta sama dengan 0,25 dibagi 0,0015. Gamma sendiri kita sudah tahu pada pembahasan nomor 1, kita temukan pada pembahasan nomor 1, dan untuk beta sendiri kita temukan pada soal, yaitu sebutkan seperti ini, hasil observasi diperoleh laju penularan B sama dengan 0,0015. Sehingga kita hitung saja menjadi hasilnya adalah 166,67, kita bulatkan menjadi kurang lebih 167 orang, sehingga kita dapat simpulkan bahwa jumlah penduduk rentan turun hingga sekitar 167 orang, maka infeksi itu mulai menurun. Jika penduduk rentan masih di atas 167 orang, maka wabah itu masih berkembang. Seperti yang dijelaskan dalam metode Sirkjiri, konsepnya adalah menjelaskan bahwa jumlah orang terinfeksi akan naik jika penduduk rentan masih banyak. Jadi puncak wabah terjadi saat jumlah penduduk rentan mencapai nilai tertentu. Maka nilai inilah yang disebut dengan populasi rentan kritis. Karena di PDF ini sudah dijelaskan bahwa infeksi maksimum terjadi saat S kritis sama dengan gamma dibagi beta, sesuai rumus yang ada. Lalu nomor 4 sendiri adalah jumlah maksimum orang yang terinfeksi pada puncak wabah menggunakan rumus Imax sama dengan N kali R0 kurangi 1 dikurangi ln R0 dibagi R0. Maka kita ketahui sendiri bahwa N atau jumlah penduduk pada desa Citrawangi sendiri itu adalah 1.200 orang, dan R0 adalah 7,2. R0 kita dapatkan pada pembahasan atau perhitungan pada nomor 1 yang sudah dilakukan oleh Mbak Hasna sebelumnya. Lalu maka kita langsung substitusikan, yaitu menjadi Imax sama dengan 1.200 kali 7,2 dikurangi 1 dikurangi ln 7,2 dibagi 7,2. Sehingga menjadi pada perhitungan 7,2 dikurangi 1 dikurangi ln 7,2 itu adalah mendapatkan hasil 4,226. Maka kita lanjutkan dalam perhitungannya adalah 1.200 kali 4,226 dibagi 7,2 menghasilkan 704,333. Lalu kita dapat bulatkan, yaitu menjadi kurang lebih 704. Sehingga jumlah maksimum penduduk yang terinfeksi pada wabah adalah Imax, yaitu adalah 704 orang. Lalu untuk nomor terakhir atau nomor 5 adalah perkiraan total penduduk yang tertular hingga wabah berakhir dengan menggunakan persamaan X sama dengan 1 kurangi E pangkat minus R0X, yaitu lalu kita substitusikan R0-nya kepada persamaan berikut, sehingga menjadi X sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus 7,2X, sehingga X sama dengan kurang lebih 0,999. Lalu kita dapat mengubahnya menjadi persen dan jumlah penduduk sesuai dengan soal yang diminta. Lalu untuk persenannya adalah X ini kita kalikan dengan 100%, menjadi kurang lebih 99,9%. Lalu untuk jumlah penduduk ini, di mana S-nya kita kalikan dengan total jumlah penduduk yang ada pada desa Citrawangi, itu kurang lebih 1.999 orang. Sehingga perkiraan total penduduk yang tertular hingga wabah berakhir adalah 99,9% atau 1.199 orang. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.